Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usiya nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita sedikit belajar memahami agama kita, yaitu dinul Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas syukur menyikapi karunia Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, sangat jelas sekali bahwa setiap manusia itu pasti akan mendapatkan karunia dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan karunia dari Allah. Tidak ada itu. Dia hidup sudah karunia dari Allah gitu. Artinya semua manusia, jangankan manusia, makhluk-makhluk Allah yang lain itu dapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk atau bahkan secara khusus manusia. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, seberapa besar pun, sebanyak apapun karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kadangkala saya termasuk Bapak Ibu mungkin lupa untuk bersyukur. Kebanyakan manusia itu lupa untuk bersyukur. Sedikit saja kata Allah, manusia itu yang mampu untuk bersyukur. Kami sebutkan di situ di Quran surah Saba ayat ke-13, di ujung ayatnya gitu. Ujung ayatnya apa Ibu ya? Kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang berterima kasih, yang bersyukur. Jadi ternyata Allah sudah memberikan penegasan. Di antara sekian banyak manusia yang Allah ciptakan bermiliar-miliar, tetapi sedikit sekali dari manusia yang Allah ciptakan itu yang mampu untuk bersyukur, berterima kasih. Syukur itu makna paling sederhananya adalah berterima kasih. Makanya kan pernah kami sampaikan, bahasa Arabnya terima kasih itu apa? Syukur gitu. Syukur, terima kasih. Ya syukur maksudnya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sudah Allah memberikan penegasan, kemudian manusia itu lupa untuk bersyukur sekalipun mereka mendapatkan karunia yang sangat besar dan bahkan tidak terbatas yang Allah limpahkan kepada mereka. Kelalaian di dalam bersyukur itu, Bapak Ibu rahimakumullah, setidaknya disebabkan dua hal. Apa itu? Satu, tamak, itu tamak atau ingkar. Yang kedua apa? Tertutupi oleh musibah. Saya ulangi, dia dapat musibah sedikit,
kemudian musibah itu yang dia ingat-ingat, dia lupa terhadap apa? Karunia nikmat yang begitu banyak. Itu tuh lumrah itu ya, lumrah dalam hal yang negatif gitu ya. Jadi setidaknya dua hal itu kenapa orang, kemudian termasuk saya mungkin, Bapak Ibu semuanya manusia, lupa lalai di dalam bersyukur. Karena satu, ada perasaan rakus tamak di dalam diri manusia itu. Kemudian yang kedua, kita lebih melihat musibah yang sedikit daripada nikmat yang begitu banyak. Betul atau tidak ini kira-kira? Na'am kata Iqbal. Ya, jadi dari situlah Bapak Ibu rahimakumullah, penting kita kemudian sedikit membahas syukur, termasuk bagaimana cara kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah hakikat syukur atau makna syukur, atau bagaimana cara mengekspresikan syukur kepada Allah. Syukur itu memuji Allah sebagai ekspresi ungkapan atas nikmat yang diberikan kepada kita, kemudian dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Jadi syukur itu adalah ungkapan atau pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu diikuti dengan apa? Melakukan ketaatan, meningkatkan amal-amal soleh. Dengan kata lain, Bapak Ibu rahimakumullah, syukur itu hati kita mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari siapa? Allah. Hati menyadari, mengakui bahwa nikmat yang ada itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Hamdalah, alhamdulillah. Kalau Nabi itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi itu mendapatkan sesuatu yang Nabi sukai, Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau Nabi mendapati sesuatu yang Nabi kurang suka, Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya alhamdulillah gitu ya. Jadi hati mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, lisan mengucapkan alhamdulillah, kemudian tubuh kita, badan kita, anggota badan kita itu kemudian melakukan ketaatan, amal-amal soleh. Contoh Bapak Ibu ya, sebetulnya Bapak Ibu tinggal baca sendiri ya. Contoh misalkan kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, amin ya Bapak Ibu ya. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, amin. Kita oleh Allah diberikan nikmat berupa sehat. Sepakat gak sehat itu nikmat Bapak Ibu ya? Kalau gak sepakat ya, kata orang Jawa kebacut katanya. Jadi sehat itu adalah nikmat Allah. Alangkah sayangnya sehat itu nikmat yang sering terlupakan ya Bapak Ibu ya. Ini bukan saya yang bilang, tapi Nabi yang bilang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghdubun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat Allah yang manusia kebanyakan lupa, lalai, tidak sadar. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Sehat dan sempat, sehat dan waktu luang itu nikmat Allah, tapi kebanyakan manusia lalai.
orang-orang akan sadar bahwa sehat itu nikmat ketika dia jatuh sakit gigi misalkan. Dia tahu nikmatnya gak sakit gigi. Dia apa biasanya kira-kira? Dia pening gara-gara apa biasanya? Gak punya uang. Pusing gitu. Atau sakit apapun lah, ketika jatuh sakit baru dia sadar, tahu ternyata sehat itu benar-benar nikmat, tetapi sering dilalaikan, dilupakan oleh kita. Bapak Ibu rahimakumullah, misalkan kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, alhamdulillah, maka sebagai bentuk ekspresi ungkapan atas nikmat sehat ini, hati kita kemudian meyakini nikmat sehat ini datangnya dari Allah. Kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah diberikan sehat. Setelah itu sebagai bentuk ekspresi syukur juga, sehat itu, nikmat sehat itu kemudian digunakan untuk beramal soleh, sholat misalkan, hadir majlis taklim kesakinah 3 kali, berapa kali ya? 2 kali misalkan, di Al-Aqsa sekali, di Masjid Agung 2 kali misalkan. Itu berarti sehat yang bermanfaat, sehat sebagai bukti syukur. Sehatnya digunakan untuk bekerja, mencari rezeki yang halal, itu syukur berarti. Sehat untuk membantu orang, ini berarti sehat yang bermanfaat, sehat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sehat. Misalkan juga harta itu nikmat juga Bapak Ibu ya. Jadi harta itu juga nikmat Allah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal mal lirrajul salih. Maka qala Rasulullah, harta yang baik itu ketika dimiliki oleh orang yang saleh, yang beriman. Misalkan ada orang Allah berikan karunia berupa harta, dia akui harta itu datangnya dari Allah. Kemudian dia ucapkan alhamdulillah, ya Allah Engkau telah mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal. Setelah itu harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah itu digunakan untuk beramal soleh, digunakan untuk sedekah, digunakan untuk bantu orang, digunakan untuk menghutangkan gitu ya. Menghutangkan amal soleh atau tidak kira-kira? Amal soleh ya Pak Ibu ya. Uangnya dibuat hutang gitu, dihutangkan ke orang, dipinjamkan maksudnya. Bangun masjid, bangun rumah sakit, ini berarti hartanya bermanfaat, hartanya digunakan untuk amal soleh, tidak digunakan untuk maksiat, tidak digunakan untuk judi, tidak digunakan untuk minum khamr dan seterusnya. Atau mungkin ilmu, nikmat ilmu. Ilmu itu dari Allah Bapak Ibu ya, jelas sudah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu yang mengajarkan manusia dari tidak tahu kemudian menjadi tahu. Jadi jelas Allah, ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mudahkan kami hadir ke majlis ilmu, hadir majlis taklim, diberikan kemudahan untuk memahami ilmu. Setelah itu ilmunya diamalkan, diajarkan. Berarti nikmat Allah berupa ilmu, kemudian dia syukuri. Puncaknya ilmu itu diamalkan, diajarkan. Dan banyak nikmat-nikmat Allah
yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya nggak mungkin juga Bapak Ibu ya, disebutkan satu persatu. Terlampau banyak, tidak terbatas malah. Dia bisa dihitung. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, syukur perpaduan antara hati, lisan dan perbuatan. Termasuk nanti orang-orang yang masuk surga itu Bapak Ibu, salah satu kalimat yang mereka ucapkan itu adalah Alhamdulillah katanya. Allah sebutkan misalkan di Quran surah apa itu, surah Al-A'raf ya, ayat ke-43. Allah berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza katanya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi orang-orang penduduk surga mereka mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada kami sehingga kami masuk surga, sedangkan kami tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali petunjuk itu datangnya dari Allah. Itu alhamdulillah. Termasuk nanti dilihat juga di surah apa namanya, apa itu, Az-Zumar Bapak Ibu ya. Wa qalu alhamdulillahilladzi wa'adana wa'adahu wa awrathana al-jannata, dan seterusnya. Ayat sebelum terakhir 70 berapa gitu, 74 mungkin. Wa qalu alhamdulillahilladzi wa'adana wa'adahu wa awrathana al-jannata, al-ayat. Penduduk surga ketika mereka digiring menuju surga, masuk surga, kemudian mereka berkata ketemu Bapak Ibu ya, 70 berapa gitu sebelum terakhir, 74 ya, betul ya, salah ya. Sebelum terakhir. Kata Bapak Ibu ya, sebelum terakhir ada 74 ya, kebetulan benar. Jadi orang-orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, kata Allah. Orang-orang yang bertakwa oleh Allah digiring menuju surga bergerombolan. Seperti apa? Kambing mungkin ya, atau enggak lah gitu. Intinya digiring oleh Allah bareng-bareng masuk surga. Ada Pak Iqbal mungkin nanti gitu. Amin. Pak Iqbal gitu. Pak Iqbal gitu, ketemu lagi, rombongan. Ada kloter pertama mungkin ya, dan seterusnya. Ternyata mereka kemudian mengucapkan waqalul hamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu alhamdulillah katanya. Artinya bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena amalan yang sedikit di dunia ternyata dibalas di akhirat dengan balasan surga. Padahal amalnya sedikit. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita mengetahui pentingnya dan hakikat dari syukur, setidaknya ada dua Bapak Ibu ya, cara kita agar terus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Melihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia. Jadi cara pertama agar kita bisa terus bersyukur kepada Allah,
kita melihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia, dalam urusan dunia. Kan kami sampaikan barusan, orang-orang yang enggan bersyukur itu biasanya orang-orang yang melihat orang yang di atasnya dalam urusan dunia. Misalkan dia punya mobil mereknya apa, Ibu? Ini urusan harta, Ibu ya. Daihatsu. Dari apa? Daihatsu. Innova. Seharga 100 juta. Oh, kemurahan. Dia naik mobil dia tol gitu. Ternyata disalib oleh mobil Alphard gitu. Wah, Alphard gitu. Kemudian dia, kok kapan ya saya punya mobil Alphard gitu ya. Hilang rasa syukur. Padahal dia sudah luar biasa punya mobil seharga 100 juta. Gak banyak loh orang punya mobil seharga 100 juta itu. Banyak atau tidak? Masih banyak orang-orang yang bahkan tidak punya mobil. Jangankan mobil, mungkin motor gak punya gitu. Jangankan sepeda, jalan kaki gitu. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, dalam urusan harta, dalam urusan dunia, kita melihat orang yang berada di bawah kita sehingga akan muncul syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya punya mobil. Amin, doakan ya Bu, amin.